Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semuanya, ketemu lagi di channel Kolba Edu. Baiklah teman-teman semuanya, kali ini kita akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat soal pilihan ganda dan juga soal essay dengan menggunakan Google Form. Ini soal essay teman-teman ya, bukan soal jawaban singkat. Jadi kita harus mengoreksi secara manual. Jika kalian membuat soal jawaban singkat di Google Form ini, tentunya kalian bisa mengoreksi secara otomatis ya dengan menggunakan kunci jawaban yang sudah kalian buat di Google Form. Nah, kali ini yaitu soal essay. Bagaimana cara membuatnya dan bagaimana cara mengoreksinya dan bagaimana cara membuat nilainya, silahkan kalian simak tutorialnya berikut ini. Tapi jangan lupa kalian pencet terlebih dahulu tombol subscribe-nya. 1, 2, 3, action. Baiklah teman-teman semuanya, langsung saja akan saya buat formulirnya terlebih dahulu dengan menggunakan Google Drive ya. Kalian bisa klik di sini Google aplikasi, kemudian kalian bisa pilih Google Drive. Nah, setelah itu teman-teman, saya akan membuat formulirnya dengan cara klik di sini baru, kemudian pilih lainnya di sini ya. Kemudian pilih di sini Google Formulir, kemudian kalian bisa pilih kuis kosong untuk membuat soal pilihan ganda dan juga essay-nya. Saya akan pilih di sini kuis kosong teman-teman ya. Nah, setelah formulirnya terbuka terlebih dahulu, saya akan mengganti nama file formulir ini, yaitu dengan soal atau ulangan pilga ya, pilihan ganda, pilga, dan essay. Oke, setelah itu teman-teman akan kita berikan judul terlebih dahulu di sini. Judulnya akan kita rubah menjadi ulangan KD1 itu bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya teman-teman akan kita setel terlebih dahulu untuk pengaturan kuisnya atau soalnya ya. Dengan cara kalian pilih di sini setelan, kemudian di sini ada 3 menu setelan ya teman-teman ya. Yang pertama adalah umum, kedua presentasi, dan yang ketiga adalah kuis. Nah, yang pertama akan kita setel untuk umumnya terlebih dahulu. Nah, untuk umum ini akan saya checklist di sini, kumpulkan email. Nah, dengan kita menceklis di sini secara otomatis siswa bisa menerima respon jawaban yang dikirim melalui email. Nah, maka akan saya centang di sini tanda terima jawaban dan akan saya pilih di sini jika responden memintanya. Artinya jika siswa meminta respon jawabannya. Selanjutnya teman-teman di sini adalah perlu masuk. Nah, kita akan uncheck di sini batasi untuk pengguna di Kemendikbud SMA dan organisasi terpercaya. Akan saya hilangkan checklistnya ini teman-teman ya, karena tidak semua siswa memiliki email yang berasal dari Kemendikbud. Tapi jika siswa kalian seluruhnya memiliki email yang berasal dari Kemendikbud, kalian bisa checklist di sini teman-teman ya, agar jika siswa tidak memiliki email dari Kemendikbud tidak bisa mengakses soal ini. Maka karena saya uncek saja di sini teman-teman ya, biar siswa nggak memiliki email dari Kemendikbud masih bisa mengakses soalnya. Kemudian akan saya checklist di sini batasi 1 jawaban saja karena ini adalah ulangan. Selanjutnya untuk setelan di presentasi. Nah, di setelan presentasi ini saya akan checklist di sini teman-teman ya, tampilkan status progres. Artinya prosentase jawaban yang sudah dikerjakan akan ditampilkan jika kita checklist di bagian ini, yaitu tampilkan status progres. Kemudian acak urutan pertanyaan. Saya tidak checklist di sini teman-teman ya. Kenapa? Karena saya setiap soalnya itu ada nomornya ya, nomor 1, 2, 3, 4, 5. Maka saya tidak checklist di sini. Dan mungkin bagi kalian yang nggak menggunakan nomor soal, kalian bisa checklist di sini teman-teman ya, sehingga soal yang ditampilkan di Google Form nanti bisa diacak. Nah, selanjutnya akan saya ketikkan untuk pesan konfirmasinya.
jawaban Anda telah terkirim. Terima kasih. Nah, selanjutnya teman-teman akan kita setelan untuk kuisnya teman-teman ya. Di sini jadikan ini sebagai kuis, ini wajib di checklist ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini ada mode terkunci di Chromebook. Nah, jika kita checklist di sini, maka secara otomatis ketika siswa mengerjakan melalui Google Form ini tidak bisa membuka tabulasi lain untuk mencontek atau menjiplak ya di tabulasi lain ya. Nah, selanjutnya di sini rilis nilai karena kita akan buat soal dengan menggunakan pilihan ganda dan juga essay, maka akan saya checklist di sini teman-teman ya. Nanti setelah peninjauan manual. Nah, kemudian responden dapat melihat pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar dan juga nilai poin juga akan kita uncek saja karena kita belum koreksi teman-teman ya. Akan kita koreksi secara manual nanti ya, kecuali kalau kita menggunakan soal jawaban singkat ya, itu kita bisa langsung otomatis mengoreksi ya. Oke, langsung aja teman-teman kita pilih di sini simpan. Nah, oke, selanjutnya teman-teman akan kita buat pertanyaan-pertanyaannya. Tapi sebelumnya teman-teman akan kita isikan deskripsi dari ulangan KD1 ini teman-teman ya, yang ada di deskripsi bagian 1 ini. Oke, di sini saya sudah membuat file soalnya dan juga deskripsinya. Akan saya kopikan saja file dan juga deskripsinya di sini. Akan saya kopikan, akan saya pastikan di deskripsi formulir di bagian 1. Oke, akan menjadi seperti ini teman-teman ya. Di sini ada email yang harus dimasukkan oleh siswa. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan di bagian 1 ini teman-teman akan kita isikan dengan daftar kelasnya teman-teman ya. Oke, saya akan pilih di sini, akan ketik di sini pilih kelas Anda. Oke, di sini kalian pilih, jangan lupa dengan menggunakan menu drop down ya. Saya gunakan menu drop down di sini. Oke, akan saya ketikkan saja teman-teman ya untuk kelasnya. Di sini kelas 10 bahasa umpamanya, kelas 10 bahasa, dan di sini kelas 10 IPS. Nah, seperti itu teman-teman ya untuk kelasnya. Nah, selanjutnya teman-teman akan kita masukkan, oh ya, tapi di sini kita aktifkan terlebih dahulu ya teman-teman ya, wajib diisinya. Nah, selanjutnya akan kita masukkan daftar nama siswanya melalui bagian ya. Oke, yang pertama adalah kelas 10 bahasa ini akan kita buat bagian tersendiri ya. Oke, pastikan ini kalian aktif di pertanyaan yang terakhir ini, kemudian kalian pilih tambahkan bagian ya. Di sini tambahkan bagian ya, muncul ini. Akan saya buat di sini kelas nama siswa kelas 10 bahasa. Oke, kemudian akan kita masukkan daftar nama peserta, daftar nama siswa melalui pertanyaan. Saya akan tambahkan di sini pertanyaannya teman-teman. Kemudian saya ketik pertanyaannya, silakan kan masukkan nama Anda. Kemudian saya rubah di sini menjadi menu drop down. Oke, di sini wajib diisi. Kemudian opsinya akan kita kopikan dari daftar nama siswa kelas 10 bahasa. Nah, di sini saya akan kopikan teman-teman ya di file Excel ya. Kalian tinggal blok saja kalau kalian sudah memiliki filenya. Klik kanan copy, kemudian kalian bisa tempelkan di sini ya. Klik kanan, kemudian kalian tempelkan saja teman-teman ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya teman-teman akan kita buat di bagian selanjutnya, yaitu untuk daftar nama kelas 10 IPS 1 ya. Oke, saya buat bagian di sini. Ini adalah kelas 10 IPS 1. Daftar saya kopikan saja biar sama teman-teman ya. Oke, saya kopikan, kemudian saya tempelkan di sini. Ini kita ganti menjadi 10 IPS 1
Nah, untuk daftar nama siswana juga akan kita kopikan. Silahkan pilih nama Anda. Nah, akan kita kopikan daftar nama siswanya untuk 10 IPS 1. Oke, copy, kita tempelkan di bagian ini. Tempel. Nah, kita wajib diisi. Nah, selanjutnya teman-teman, kita perlu setting terlebih dahulu menuju ke bagian. Jadi, siswa jika memilih kelas 10 bahasa ini teman-teman ya, otomatis dia akan menuju ke bagian daftar nama kelas 10 bahasa. Caranya kalian bisa klik di sini, kemudian buka bagian berdasarkan jawaban. Nah, 10 bahasa kita lanjut ke bagian daftar nama siswa kelas 10 bahasa, dan untuk kelas 10 IPS kita akan buat di sini buka bagian nama siswa kelas 10 IPS jika siswa nanti memilih berdasarkan kelasnya teman-teman ya. Oke, seperti itu. Selanjutnya akan kita buat bagian yang selanjutnya, yaitu soal pilihan gandanya. Kalian bisa klik di bagian soal yang paling terakhir di sini teman-teman ya. Di soal yang paling terakhir di sini ya, klik sembarang, pokoknya di sini aktif ya, tandanya ini berubah menjadi warna biru ini teman-teman ya, yang bagian terakhir ini. Kemudian kalian bisa tambahkan di bawahnya, yaitu bagian. Nah, di sini akan kita buat bagian untuk soal pilihan ganda. Untuk deskripsinya akan saya kopikan berasal dari soal yang sudah saya buat di sini teman-teman ya. A, B, C, D atau E, di sini kurang E, akan saya tambahkan E-nya. Saya tempelkan di sini, tempel. Nah, oke, selanjutnya kita buat untuk pertanyaan-pertanyaan di soal pilihan gandanya. Ya, caranya seperti ini teman-teman ya. Buat pertanyaan baru di sini muncul, kemudian pertanyaannya akan saya kopikan saja dari yang sudah ada ya. Saya kopikan, tempelkan di sini. Kemudian saya opsi jawabannya. Jawabannya adalah B. Oke, jawabannya B. Kita buat di sini kunci jawabannya B. Kemudian di sini poinnya kita tulis umpamanya poinnya adalah 5. Kemudian selesai, kita centang di sini wajib diisi. Seperti itu teman-teman ya. Untuk selanjutnya saya akan buat cepat saja sampai 5 soal. Baiklah teman-teman semuanya, di sini saya sudah membuat 5 pertanyaan ya. Di soal pilihan gandanya, di sini ada skornya adalah 25, artinya setiap soal memiliki skor 5 dari soal pilihan gandanya. Selanjutnya teman-teman akan kita buat terlebih dahulu, kita setel terlebih dahulu menuju ke bagian. Jadi setelah siswa mengklik daftar nama siswanya, maka dia akan langsung diarahkan menuju ke bagian soal pilihan ganda ya, dari kelas 10 bahasa ini dan juga dari kelas 10 IPS 1 ya teman-teman ya. Kalian bisa klik di paling bawah di sini teman-teman ya, menuju ke setelan bagian, kalian pilih di soal pilihan ganda. Nah, oke, selanjutnya akan kita tambahkan untuk soal isinya atau uraiannya. Caranya kalian pilih di soal yang terakhir ini teman-teman, kemudian kalian pilih tambahkan bagian. Nah, kemudian kalian berikan judulnya, yaitu soal isei atau uraian atau isei Nah, oke, akan saya tambahkan deskripsinya di sini. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan baik dan benar. Oke. Saja akan kita tambahkan soalnya teman-teman ya. Soalnya akan saya kopikan saja di sini. Di Word sini akan saya kopikan soalnya di sini. Soalnya teman-teman ya. Ini soal uraian teman-teman ya, soal uraian. Bukan soal jawaban singkat teman-teman ya. Oke, setelah kita masukkan soalnya teman-teman, kita set di sini paragraf teman-teman ya.
paragraf. Selanjutnya kita tambahkan kunci jawabannya. Nah, di sini kunci jawabannya hanya kita setel untuk skornya saja teman-teman ya. Kenapa? Karena ini adalah soal uraian, bukan soal jawaban singkat. Jika kalian soalnya jawaban singkat, kalian bisa memberikan jawaban, menambahkan jawaban di sini sehingga jawaban siswa akan dikoreksi secara otomatis ya. Tapi karena di sini kita menggunakan soal uraian teman-teman ya, maka mending nggak kita buat aja teman-teman ya. Kecuali kalau kalian akan buat di soal uraian ini dengan jawaban singkat, kalian bisa tambahkan di bawahnya yaitu kunci jawabannya. Nah, karena di sini soalnya adalah uraian dan maka akan kita koreksi secara manual dan akan kita berikan terlebih dahulu di sini skornya. Namanya skor maksimal di sini adalah berapa ya? 6 lah ya. 6. Kemudian klik selesai di sini. Wajib diisi. Kemudian sama ya untuk pertanyaan yang kedua. Kan saya kopikan aja di sini pertanyaan yang kedua. Oke, saya pastikan di sini. Oke, sama tadi paragraf dan kita setel untuk kunci jawabannya saja. Di sini umpamanya skornya adalah 8. Oke, tambahkan masukan jawaban nggak kita tambahkan ya teman-teman ya, karena ini adalah soal uraian bukan soal jawaban singkat. Oke, kita klik selesai. Oke, kita wajib diisi. Oke, soal dan juga setelan sudah kita atur dan sudah kita buat teman-teman ya. Akan kita coba tes di sini total poinnya adalah 39. Akan kita coba teman-teman ya. Akan kita coba melalui pertinjau saja di sini. Oh ya, karena ini saya yang buat untuk mengakses kuis ini, maka saya nggak bisa atau nggak bisa membuka tabulasi baru ya, karena di sini ada setelan untuk Chromebooknya. Kan saya buat di akun yang lain teman-teman ya. Saya akan buat akun yang lain di sini. Saya akan copy terlebih dahulu untuk link ya, kirim, kemudian link perpendek URL akan kita kopikan, salin linknya ya, akan kita salin linknya dan akan kita tempelkan di sini ya. Kita coba untuk mengerjakan teman-teman ya. Oke. Maaf, masalah dengan file ini harap muat ulang. Oke, ini disebabkan karena saya mengaktifkan untuk emailnya di sini teman-teman ya. Coba akan lihat kita pengaturannya. Setelan ini nonaktif karena mode terkunci diaktifkan. Oh ya teman-teman, ini mode terkunci kita uncek saja teman-teman ya, sehingga yang memiliki email selain menggunakan email yang berasal dari Kemendikbud itu bisa masuk, baru kita bisa uncek di sini. Jadi kalau kita checklist di sini teman-teman ya, kita checklist di sini secara otomatis di sini tidak bisa kita setting ya, otomatis harus dari soal yang berasal dari pada Kemendikbud ya. Maka saya akan uncek di sini sehingga semua email bisa mengerjakan soal di Google Form ini, bukan hanya yang dari yang dari Kemendikbud aja. Kita simpan aja di sini. Oke, kita ulang untuk mengerjakan kuisnya di sini ya, muat ulang. Oke, kita upah lagi ya. Kita akan coba lagi. Oke, di sini masih dibatasi tadi ya. Saya salah nge-uncheck tadi. Kita simpan. Kita coba pertinjau lagi, kita tempelkan untuk linknya. Nah, di sini soalnya sudah terbuka teman-teman ya. Oke, akan kita coba teman-teman ya. Klik, kita salin, kita tempelkan emailnya aja pakai email ini. Kemudian kelasnya 10 bahasa berikutnya. Nah, saya akan ngacak aja di sini teman-teman ya. Kemudian berikutnya. Oke, di sini umpamanya jawabannya benar ya. Banyak benar semuanya di sini benar. Copy, saya tempelkan aja teman-teman ya. Oke. Ya, kopikan aja jawabannya. Biar cepet.
Oke, umpamanya di sini udah ya, teman-teman ya, udah siswa udah mengisi dan siswa mengirimkan jawabannya. Oke, jawaban sudah terkirim. Akan kita coba untuk membuka responnya, teman-teman ya. Nah, ini di sini sudah memiliki satu jawaban dan jika siswa semuanya sudah mengumpulkan jawabannya, baru kita koreksi secara manual, teman-teman ya. Karena kita menggunakan soal esainya yang ada di setelah pilihan ganda. Nah, maka kita koreksi secara manual ya. Cara mengoreksinya seperti ini. Kalian silakan pilih di sini individual. Nah, di sini jika siswa yang mengerjakan adalah 30, maka di sini tertulis 1 dari 30 ya. Karena di sini saya hanya satu siswa saja, ya maka di sini satu siswa aja ya, teman-teman ya. Karena ini hanya simulasi aja sih. Nah, di sini akan kita lihat jawabannya ya. Untuk pertanyaan nomor 1 oke benar, nomor 2 ini benar, nomor 3 ini benar. Nah, di sini soalnya adalah salah skornya ya. Di sini salah ya, 0 skornya. Jadi kalau di sini 0, maka di sini nanti akan secara otomatis silang, teman-teman ya. Oke, di sini nomor 5 benar. Nah, selanjutnya untuk soal isinya di sini masih silang, teman-teman ya, karena kita belum memberikan skornya. Nah, ketika kita memberikan skornya, umpamanya di sini benar semuanya, skornya adalah 6 dan di sini skornya adalah 8. Nah, di sini secara otomatis akan muncul menu top button up di sini, yaitu simpan. Dan ketika kita simpan di sini, teman-teman, maka di sini sudah berubah menjadi warna centang berwarna hijau. Oke, kita klik simpan di sini. Oke, kita lihat coba skor ke bawah. Nah, di sini sudah tercentang dan ini sudah memiliki skor atau skor yang ada di soal uraian ini sudah berhasil dimasukkan ke dalam respon di Excel. Oke, akan kita coba buka responnya, teman-teman ya. Akan kita buka di responnya. Kalian bisa klik di sini untuk responnya. Buat ulang spreadsheet ya. Oke. Nah, di sini sudah ada skornya, teman-teman ya. Skornya adalah 34 dari total skor 39. Nah, sekarang bagaimana cara membuat nilainya, teman-teman ya? Cara membuat nilainya cukup mudah ya. Akan saya hide dulu di sini. Akan saya hide. Atau akan saya sembunyikan, sembunyikan kolom D sampai O di sini. Dan di kolom P ini akan kita buat terlebih dahulu nilai. Nah, oke. Untuk membuat nilai kita akan gunakan formula array formula, teman-teman ya. Caranya silakan kalian pilih di sini sama dengan array formula. Array formula ini biar ketika ada respon masuk maka rumusnya ini akan tercopy, rumus nilai ini akan tercopy sendirinya ke bawah, teman-teman ya. Pamannya array formula, klik di sini, kemudian skor yang diperoleh dibagi dengan total skor yaitu 39 dikalikan 100. Oke, kurung tutup. Oke, nah di sini sudah ada nilainya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita bisa setting di sini untuk desimalnya. Nah, oke. Untuk selanjutnya, teman-teman, jika ada respon yang masuk, maka secara otomatis akan mengkopikan nilainya ke bawah, teman-teman ya. Akan kita coba ulang. Oke, ini kita kopikan saja biar cepat ya. Tempel. Berikutnya, kemudian di sini acak aja, teman-teman ya, kirim. Nah, kita akan buat di sini untuk ini sudah ya, teman-teman ya, tapi kita belum kasih skor untuk apa namanya, untuk soal IC-nya ya. Kalau kita kasih skor untuk soal IC-nya di sini, untuk soal jawaban nomor 2 ya, 2 dari 2. Nah, oke, di sini ini akan kita koreksi, tambahkan skornya di sini, umpamanya skornya di sini 5 lah ya. Di sini contoh aja, teman-teman ya. 5 ini 3, kemudian kita simpan. Tadi skornya dia dapat 10, teman-teman ya. Akan kita coba lihat di sini sudah mendapat 18.
Oke, di sini nggak mengcopy ya. Oh ya, ini nggak mengcopy karena di sini masih C2 sampai C2000 gitu. Nah, kalau 2000 siswa teman-teman ya yang isi responnya. Oke, nah oke seperti itu, maka dia otomatis akan mengkopikan rumusnya ke bawah. Oke, seperti itu teman-teman bagaimana cara membuat soal pilihan ganda dan juga soal IC dengan menggunakan Google Form. Terima kasih, jangan lupa kalian subscribe terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.